Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Ahmad Mursid. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang super duper keren, yaitu tentang tunas. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu apa itu tunas, Bang, tunas itu apa sih? Nah, tunas ini adalah solusi penyimpanan data yang powerful dan bisa kalian gunakan secara gratis. Ya, kalian tidak salah dengar, gratis. Jadi kalau kalian sering bingung soal cara penyimpanan data atau berbagi file dengan aman, video ini pas banget buat kalian. Jadi tonton dan simak hingga selesai. Oke, jadi apa sih itu sebenarnya tunas? Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah pernah belajar dari entah itu bangku kuliah ataupun sekolah sudah mengetahui tentang apa itu tunas. Saya akan menjelaskan sedikit, mengulik sedikit tentang beberapa pengertian dari tunas. Bila ada kesalahan, mohon koreksi saya di kolom komentar. Jadi tunas itu adalah sistem operasi berbasis open source yang dirancang khusus untuk membangun server NAS atau Network Attached Storage. Artinya, tunas itu memungkinkan kita untuk membuat sebuah penyimpanan data yang bisa diakses melalui jaringan. Jadi bayangkan, kalian punya hard disk yang besar dan juga bisa diakses dari semua perangkat kalian, baik itu HP, laptop, bahkan komputer teman kalian. Menarik kan? Nah, kenapa tunas? Nah, ini dia kelebihannya. Tunas menggunakan file sistem CFS yang dikenal super aman dan stabil. Kalau ada masalah di data, CFS ini bisa mendeteksi dan memperbaikinya secara otomatis. Yang kedua, Tunas itu fleksibel banget, bisa dipakai di rumah untuk keundangan pribadi, dipakai untuk keundangan kantor skala kecil ataupun hingga skala besar. Dan yang ketiga yaitu pasti Tunas itu dapat digunakan secara komunitas global dan gratis. Nah, serunya lagi teman-teman, kalian nggak perlu perangkat mahal untuk memulainya. Jadi dengan komputer biasa, sedikit RAM, ekstra, dan hard disk cadangan, kalian juga sudah bisa membuat server Tunas sendiri. Jadi tidak perlu merakit susah-susah dan juga tidak perlu membayar perangkat storage tambahan untuk dapat menggunakan storage yang lebih besar. Baik teman-teman, pastikan kalian sudah mendownload dari Virtual Oracle, Virtual Machine, dan juga file Tunasnya. Kita buka Oracle VM VirtualBox. Kita buat dulu instalasi dari file Tunasnya. File machine new, nama dari Tunas, kita beri nama Tunas. ISO-nya, pilih ISO dari penyimpanan yang telah ada Tunasnya. Terus type-nya kita pilih Linux. Next, base memorinya kita misal pilih 4 GB. Next, virtual hard disk-nya misal kita pilih 50 untuk instalasi. Next, dan finish. Pertama kita harus atur setting dari storage. Prosesornya kita harus enable nested VTX MDV. Seharusnya ini kita bisa langsung mencentangnya. Jika tidak bisa, kita bisa menggunakan cara manual dengan command prompt Windows R cmd. Kita ketikkan cd c cdc program files Oracle VirtualBox. Nah, lalu kita langsung
ke fbbox manage, fbbox manage untuk modify nah terus kita mengarahkan ke tadi file TrueNAS yang ingin kita di enable nested, yaitu namanya TrueNAS ini ya. Nah ini TrueNAS, kembali ke CMD TrueNAS nested HW fit on. Nah kita cek kembali. Nah ini sudah ke enable nested. Lalu kita periksa networknya kita ganti ke host only adapter, advanced, process mode-nya itu kita allow all, lalu oke. Lalu kita jalankan. Nah kita harus pilih start TrueNAS scale installation, enter. Silang saja jika tidak perlu. Install atau upgrade, kita pilih nomor 1, enter. Dan if we have hard disk, kita harus memilihnya dengan spasi ya, tidak enter tapi spasi terlebih dahulu, lalu kita tekan enter. Warning, this errors all partition and data on SDA, bla 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 bla. Yes, admin TrueNAS admin. Oke. Nah, kita harus memasukkan password, yaitu kita gunakan 12345 agar gampang, 12345. Lalu oke. Yes. Dan tak kalah penting teman-teman, bahwasanya ketika ada istilah-istilah itu kalian harus mengerti artinya dan juga harus paham tentang maksudnya. Jika kalian tidak paham ya bisa kalian translate dengan Google Translate. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Mungkin kita dapat skip. Nah jika sudah selesai, setelah itu kita harus menghapus dari file ISO yang terdapat di TrueNAS tadi. Close shutdown dulu. Setting, terus storage TrueNAS. Nah ini kita hapus. Remove disk from virtual drive. Oke. Nah kita bahwa ini adalah kosong. Setelah itu kita harus menambahkan 2 storage disk, harus sama karena kita akan menggunakan mirror. Hard disk create, next. Kita misal akan menggunakan disknya maksudnya 50, finish, terus choose. Nah ini satu, kita buat satu lagi. Mengapa menggunakan mirror? Mirror itu ketika misal ada file kita yang tidak beres ataupun rusak, kita masih memiliki satu lagi. Next. Kita harus sama. Kalau kita menggunakan mirror, jika tadi 50 maka ini juga harus menggunakan 50, finish, choose. Nah sudah ada 2, 1, 2 dan oke. Maka kita terus start TrueNAS scale, next, enter. Kita tunggu hingga konfigurasinya atau proses bootingnya itu selesai. Mungkin kita akan percepat.
Nah, telah jadi, maka ini adalah IP yang kita gunakan. Nah, ini adalah IP yang dapat kita gunakan pada yang kita ketikkan pada Google. Baik, kita ketikkan IP-nya pada misal webcom. Nah, Trunas. Username-nya kita gunakan Trunas admin. Kita menggunakan password yang telah kita setting tadi, 12345, lalu login. Nah, never tidak perlu. Nah, kita harus mengatur pool. Pergi ke storage, kita create pool. Nah, nama dari data kita, misal contoh data saja, data, lalu saya tidak menginskripsinya. Next. Layoutnya, karena kita tadi telah memilih mirror, berarti mirror. Lalu save and go to your view. Lalu create pool. Confirm, continue. Nah, setelah itu kita pergi ke dataset. Nah, dataset, data, terus name-nya, dan nanti data. Misal saya buat Ahmad. Lalu save. Nah, switch to new dataset Ahmad. Sudah kita buat. Lalu kita buat ke search-nya. Search add datanya. Lalu ke sini, ke add data, pilih filenya Ahmad. Pilih ke Ahmad. Nah, lalu deskripsinya akan dikasih deskripsi atau tidak. Saya tidak mengasihkannya, saya langsung save. Do you want to confirm? Dan start. The SMB service is running. Nah, setelah itu ke credential, terus kita ke user, sini add misal name yang akan digunakan dapat digunakan agar orang yang mengakses datanya, misal yang mengakses data itu adalah username @gmail.com. Passwordnya kita setting 12345. Confirm passwordnya 12345. Direktorinya kita home directory permission, yang dapat mengakses datanya siapa saja, misal semuanya, entah itu user, group, ataupun other. Walaupun ini sebagai user, ya sebagai user. Jadi jika ada grup, nanti juga bisa menggunakan permissionnya, ataupun other juga dapat bisa menggunakan.
terus save, confirm, continue. Call error. Oh, pathnya tidak boleh menggunakan MMT tapi Ahmad, data Ahmad. Maaf, pathnya itu kita ganti dengan Ahmad, lalu save, confirm. Ya, maka akan user atau telah ditambahkan. Baik, kita coba langsung ke komputer kita, laptop, maksudnya laptop saya. Baik, kita akan langsung coba ke laptop saya. Saya akan menggunakan cmd dan username-nya tadi Rism. Sebenarnya Risma tapi Rism. Passwordnya 12345. Lalu oke. Nah, sudah jadi. Nah, kita bisa mengakses datanya. Jadi kita telah tambahkan. Bila ada kesalahan ataupun pertanyaan ataupun koreksi dari teman-teman ataupun ingin diskusi, bila bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.